Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini anak-anak? Sehat toh? Sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mungkin kalian pernah mendengar atau tidak asing lagi dengan kalimat sakaratul maut. Jadi yang dinamakan dengan sakaratul maut adalah gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama adalah pejamkanlah matanya dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan aurat. Yang ketiga adalah ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat atau kerabatnya atau saudara dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu ada 4, yaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Kita mulai materi pertama, yaitu memandikan jenazah. Syarat orang yang memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama, jenazah itu orang Islam atau Muslim. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati syahid. Orang yang berhak memandikan jenazah, yang pertama orang yang memandikan harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri, atau jika si mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asobah. Laki-laki seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan lain sebagainya. Dan bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Tata cara memandikan jenazah, yang pertama yaitu tempat memandikan harus sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Yang kedua, ditaburi wewangian dan lain sebagainya. Yang ketiga, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Yang keempat, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Yang kelima, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka auratnya saja yang ditutupi. Yang keenam, sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Yang berikutnya, sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Yang kedelapan, menghilangkan najis yang ada pada tubuh si mayat. Yang kesembilan, kemudian mayat diwudukan persis seperti wudunya orang yang hidup, baik rukun maupun sunnahnya. Dan terakhir, memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan seperti di atas. Kemudian ditambah 2 basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 5 basuhan atau mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun. Kemudian air bersih masing-masing sebanyak 2 kali. Kemudian ditambah basuhan air bersih atau
yang diberikan sedikit kapur baru sehingga berjumlah 7 basuhan. Kita lanjut materi kedua, yaitu tentang mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah yang pertama, sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih yang terdiri dari baju kurung, sorban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh untuk mayat laki-laki. Sedangkan untuk mayat perempuan yaitu siapkan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar. Ini untuk mayat perempuan. Cara mengkafani jenazah yang pertama yaitu letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, kemudian baju kurung, lalu sorban untuk mayat laki-laki atau sarung, lalu baju kurung dan kerudung untuk mayat perempuan. Yang kedua, letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian dengan posisi terlentang di atasnya dan posisi tangan disedekapkan. Materi ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Tata cara mensolati jenazah yang pertama adalah jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan ataupun tempatnya. Yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Yang ketiga, posisi musolli berada di belakang jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepalanya. Dan jika jenazahnya adalah perempuan, maka posisinya di tepat pada pantat. Jarak antara mayat dan musolli tidak melebihi 300 dirok jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang kelima yaitu musolli atau orang yang mensalati hadir berada di dekat jenazah jika yang disalati tidak ghaib. Laksanaan sholat jenazah yang pertama yaitu niat sholat jenazah. Niat sholat jenazah untuk laki-laki yaitu sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat jenazah perempuan yaitu sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang berikutnya adalah berdiri bagi yang mampu, terus takbiratul ikhram, membaca suratul Fatihah, melakukan takbir kedua. Setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjut dengan takbir yang ketiga, membaca doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dilanjut lagi dengan takbir yang keempat, dengan membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan yang terakhir adalah salam. Kesimpulannya adalah dari materi yang telah disampaikan, hendaknya terbentuk perilaku yang mulia terhadap tetangga yang tertimpa musibah. Yang pertama, mengunjungi atau takziah terhadap saudara atau tetangga yang tertimpa musibah. Yang kedua, ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu melakukan pengurusan jenazah. Yang ketiga, semampunya memberikan bantuan atau sumbangan pada saudara atau tetangga yang terkena musibah. Yang keempat, menghibur dan menasihati ahli musibah untuk selalu mendoakan terhadap jenazah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.